Mungkin masih banyak yang bingung, investasi apa yang cocok untuk usia sebelum 30 tahun. Yang namanya investasi kan banyak ya, mulai dari kripto, reksadana, saham, investasi properti, dan masih banyak lagi. Tapi saya mau katakan di sini, terdapat satu investasi yang penting banget, tapi jarang orang praktekkan. Bahkan investasi ini modalnya minim atau tanpa modal gitu ya. Yang pertama, investasi leher ke atas. Ini yang saya katakan masih banyak orang yang belum dipraktekkan. Misalkan leher ke atas itu apa sih gitu ya? Nah, contohnya baca buku, ikut seminar, ikut workshop gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang membuat tambah ilmu. Nah, dibanding harus buang-buang waktu yang tidak jelas untuk hal-hal yang belum tentu penting. Jadi, jangan berpikir apa gunanya baca buku, apa gunanya ikut seminar. Emang bikin jadi kaya langsung gitu ya. Sebetulnya, bukan hanya itu tujuan dari investasi leher ke atas, tapi untuk lebih memperdalam ilmu untuk di masa depan gitu ya. Kalau kita berhenti belajar dan stuck begitu aja, maka akan jadi kudet. Apa tuh kudet? Kurang update. Selagi kita masih muda, banyak-banyakin lah investasi leher ke atas gitu ya. Karena kalau sudah menua nih, daya untuk mengingat kita itu jauh lebih berkurang. Yang kedua, investasi kesehatan. Jangan selalu menganggap bahwa investasi terbaik adalah investasi yang selalu menghasilkan uang. No. Investasi terbaik yang utama yang harus Anda perhatikan adalah investasi kesehatan. Karena sehat itu mahal. Yang mahal adalah obatnya. Kalau kamu sakit, gimana mau bisa menghasilkan uang, betul ya? Yang ada malah ngabisin uang. Maka dari itu, apalagi di usia sebelum 30 tahun, kesehatan harus benar-benar dijaga. Jangan sampai lengah, karena itu tidak baik untuk di masa depan. Ya, mungkin nggak ngerasa sekarang, tapi kalau kita nggak jaga kesehatan dari sekarang, maka berdampak sangat luar biasa di masa yang depan, gitu ya. Yang ketiga, investasi, relasi, atau networking. Nah, kenapa kita wajib yang namanya networking itu sangat-sangat penting? Coba komen di kolom komentar. Kalau menurut Anda, teman-teman seperti apa nih? Singkatnya begini, bahkan dalam kita berbisnis pun, kita juga punya banyak relasi secara tidak langsung. Bisnis kita tuh bisa dipromosikan jadinya. Dari relasi ini gitu ya, kita bisa jadikan partner-partner ketika kita berbisnis. Ketika berbisnis, lebih cepat sendiri atau berpartner? Ya tentunya tergantung ya, mau bisa sendiri boleh, ya berpartner juga boleh. Ingat, kalau kita berpartner, kita harus melihat dulu siapa partner kita. Kemudian track recordnya seperti apa. Ini teman-teman harus bisa jeli yang namanya kalau kita mau berpartner sama orang. Yang keempat, investasi finansial. Investasi yang menghasilkan uang lagi, jadi uangnya digulung lagi gitu ya. Nah, kuncinya untuk menciptakan finansial yang baik butuh ilmu yang terus kita upgrade dan kita update terus. Kalau teman-teman nggak punya ilmu, maka akan stuck begitu saja. Kalau Anda mau investasi, nggak mungkin kan nggak punya ilmu, nggak mungkin kan kalau nggak tahu apa-apa. Baru selebihnya adalah pilihan Anda masing-masing. Mau investasi reksadana, properti, saham gitu ya. Itu semua tergantung Anda gitu ya. Tapi ketika memang Anda sudah punya modal yang banyak gitu ya, saya sarankan agar Anda berinvestasi di properti. Karena apa? Capital gain-nya besar, investasi properti yang nggak akan rugi, kemudian kita punya passive income, dan Anda bisa tempatin lagi. Nah, ketika Anda ingin mendapatkan passive income, ini investasilah di properti, seperti itu. Jangan lupa untuk selalu investasi gitu ya. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman bisa bantu share ke teman-temannya. Kalau ada pertanyaan, ada kritik dan saran, silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto, salam mantap.